Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua. Setelah di langkah pertama kita mengumpulkan sapinya di lapangan, sekarang langkah kedua adalah pilih sapi yang sehat dan bahagia. Ini adalah menyortir atau seiri, ya, dari 5S budaya Jepang itu ada seiri, yaitu menyortir atau menyingkirkan. Setelah dipastikan semua sapi terkumpul per kategori, ya, langkah berikutnya adalah memilah dan menyeleksi. Memilih sapi sehat atau barang yang benar-benar akan kita simpan dan mengucapkan selamat jalan pada sapi-sapi yang sakit dan mati, alias benda-benda yang tidak lagi boleh dipertahankan, ya. Nah, ini ada beberapa prinsip rumusnya nih dalam seiri, dalam memilih sapi. Buang semuanya sekaligus tanpa ampun sampai tuntas. Ini. Jadi ini adalah bagian paling berat karena seni beres-beres tidak bisa ada tanpa seni membuang. Jadi kita harus tega. Kita harus merelakan barang-barang kita dibuang tanpa ampun. Menurut Marie Kondo, orang yang sudah berbenah tapi kemudian kembali lagi acak-acakan, penyebab utamanya adalah tidak tuntas dalam membuang. Nah, dalam bukunya di halaman 178, Marie Kondo bercerita, ketika menyuruh klien memilah dan menyingkirkan barang, saya tidak pernah setengah-setengah. Jumlah barang rata-rata yang dibuang, ya, jumlah barang rata-rata yang dibuang, ternyata jumlahnya, wow, menakjubkan. Itu adalah 20-30 kantong kresek dengan volume 45 liter. Jadi kantong kresek yang besar. Sedangkan untuk satu keluarga beranggotakan 3 orang jumlahnya 70 kantong kresek. Wah, banyak sekali. Barang apa saja yang harus dibuang? Jawabannya semuanya, kecuali barang-barang yang betul-betul akan digunakan dan memancarkan kegembiraan atau spark joy. Nanti kita akan bahas khusus, ya, tentang apa itu memancarkan kebahagiaan atau spark joy. Nah, saat kita membuang, hati-hati jebakan-jebakan berikut ini. Jebakan pertama nih, saya sudah tidak butuhkan, tapi mungkin orang lain butuhkan, mungkin keluarga yang lain butuhkan. Tidak, jangan tertipu. Barang yang tidak kita butuhkan, keluarga kita juga tidak butuhkan, jadi buang saja. Buang, ya. Kemudian, baju ini sudah jelek, tapi masih bisa dipakai di rumah, jadi baju rumah. Nah, dalam metode KonMari tidak boleh baju yang tidak layak dipakai keluar dialihfungsikan menjadi baju rumah. Sesuatu yang tidak layak dipakai keluar rumah juga tidak layak dipakai di dalam rumah. Jangan alihfungsikan barang yang tidak layak. Kita harus menggunakan baju terbaik kita saat di rumah sebagai bentuk menghargai orang-orang di rumah, ya. Oke, jadi gunakan baju-baju terbaik walaupun di dalam rumah. Jebakan berikutnya, jebakan ketiga, simpan saja dulu, mungkin akan berguna suatu hari nanti. Nah, jangan tertipu, tidak. Suatu hari nanti berarti tidak akan pernah terjadi. Jadi enggak akan pernah terjadi. Jadi buang saja. Kemudian kalau buku ini belum dibaca tapi kapan-kapan saya akan baca. Tidak. Kapan-kapan berarti tidak akan pernah. Buang atau sumbangkan buku yang tidak jelas kapan akan dibaca, kecuali itu buku referensi yang akan kita selalu butuhkan. Tetapi yang kapan-kapan itu tidak, ya. Kemudian ini barang kenang-kenangan, ada nilai sejarahnya. Nah, untuk ini coba tanyakan sampai kapan benda itu akan disimpan. Apakah kalau barang itu difoto dan disimpan dalam album kenangan di hard disk dan barang fisiknya dibuang, akan hilang kenangannya? Coba direnungkan, ya. Jangan sampai kita mengkoleksi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Oke, itu jebakan-jebakannya. Kemudian panduan lain dalam membuang adalah ikhlaskan, ucapkan terima kasih dan selamat jalan. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa kita perlakukan benda-benda itu dengan welas asih dan mengakui keberadaan mereka dan jasa mereka. Dalam buku Marie Kondo halaman 186 diceritakan, semua yang Anda miliki ingin bermanfaat bagi Anda. Kalaupun Anda membuang atau membakarnya, hanya jejak ingin berjasa yang ditinggalkannya. Begitu dibebaskan dari wujud fisiknya, barang tersebut akan mengalir sebagai energi ke dunia.
memberitahu benda-benda lain bahwa Anda orang yang istimewa sudah menjaga mereka. Camkan ini. Apapun yang Anda ikhlaskan akan kembali pada diri Anda kelak. Oleh karena itu, ketika Anda berpisah dengan sesuatu, sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih sudah menemaniku, atau hati-hati di jalan, sampai bertemu lagi, gitu. Ya, itu jadi ucapan selamat tinggal. Dan barang-barang itu akan menemukan tuannya yang baru atau akan bertransformasi energinya. Kemudian poin yang lain tentang membuang ini adalah setelah kita membuang yang tadi tidak memberikan kebahagiaan, sekarang berarti kita adalah menyimpan atau menjaga barang-barang yang memberikan kebahagiaan. Marie Kondo mengajarkan sebuah jurus unik untuk menentukan barang yang layak kita simpan dan pertahankan, yaitu dengan memegangnya penuh perasaan. Jika kita merasakan getaran kebahagiaan atau spark joy, memancarkan kebahagiaan, maka barang itu layak kita simpan. Jika tidak, ucapkan selamat tinggal. Simpel, begitu saja. Nah, Marie Kondo menceritakan di halaman 34, ketika menyentuh selembar pakaian, tubuh Anda akan bereaksi. Tanggapannya terhadap tiap barang pastinya berbeda-beda. Tidak percaya? Silahkan coba. Saya punya alasan mengapa menggunakan standar tersebut. Bagaimanapun, apa gunanya berbenah kalau bukan supaya bahagia di tengah lingkungan yang barang-barang kita. Karena itu, kriteria terbaik untuk memilih barang yang harus disimpan adalah apakah benda ini membuat Anda bahagia atau tidak, menggembirakan atau tidak. Kalau jawabannya, simpan. Kalau tidak, buang. Coba buktikan, dipegang, kemudian dirasakan. Pasti akan ada getaran. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam membuang dan menyimpan adalah jangan fokus pada benda yang dibuang. Fokus pada benda yang akan kita simpan. Jika kita terlalu fokus pada benda yang kita relakan, kita akan merasakan proses beres-beres ini secara negatif karena harus kehilangan dan merelakan dan berpisah. Kita akan merasa banyak kehilangan. Oleh karena itu, fokuslah pada benda-benda yang akan disimpan yang memberikan kegembiraan. Ikhlaskan yang pergi, karena kalaupun tetap disimpan, benda-benda itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Syukuri benda-benda yang disimpan, karena benda-benda itu meski sedikit, itulah justru yang akan memberikan kebahagiaan. Jadi, fokus pada benda yang disimpan dan lupakan, ikhlaskan yang dibuang. Nah, itulah langkah kedua, yaitu pilih sapi sehat dan bahagia. Ikhlaskan sapi sakit dan sapi mati. Ya, mereka akan bertransformasi energinya dan menjadi sesuatu yang berguna di tempat sana. Nah, kita nanti akan masuk ke langkah ketiga, langkah terakhir. Tetap bersama kami di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang